adik-adik semua, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini Miss akan mendongeng. Nah, tahu tidak apa itu mendongeng? Ya, betul. Mendongeng merupakan suatu metode bercerita dengan cara bertutur kata. Nah, kali ini kira-kira apa ya judul dongeng yang akan Miss bawa? Ada yang tahu? Ya, yaitu Sang Bangau dan Kera. Kira-kira bagaimana ya Sang Kera dan Bangau di dongeng Miss ini? Sebelumnya Miss mau tanya, siapa nih yang punya hewan peliharaan bangau dan kera di rumah? Ada tidak? Ya, ternyata ada yang punya dan ada yang tidak. Nah, kira-kira bagaimana ya sifat sang bangau dan kera di dongeng Miss ini? Nah, sebelum Miss mulai, Miss akan kasih tahu di dongeng Miss ini ada dua tokoh, yaitu sang bangau dan sang kera. Sang bangau merupakan bangau yang baik hati, sedangkan sang kera itu merupakan kera yang sangat licik. Dia sering sekali memanfaatkan kebaikan sang bangau. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Penasaran? Ayo kita dengar. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah seekor sang bangau dan kera. Kedua binatang ini sudah bersahabat dengan baik sejak lama. Namun, kesabaran sang bangau terus diuji oleh kelicikan sang kera. Hingga pada suatu hari, sang bangau habis kesabaran kepada sahabatnya ini. Ketika itu, sang bangau sedang bersama sang kera. Lalu, sang bangau pergi ke danau untuk menangkap ikan. Sedangkan sang kera hanya duduk diam di sana melihat sang bangau menangkap ikan tersebut. Lalu, setelah sang bangau menangkap ikan tersebut, sang kera pun datang menghampirinya. Mereka pun membagi dua hasil tangkapan ikan sang bangau tersebut. Mereka membagi rata. Dan ternyata sebelum membagi rata, sang kera sudah berbuat licik. Dia sudah mengambil sebagian hasil dari tangkapan ikan sang bangau. Dengar hal itu, sang bangau tetap sabar karena sang kera merupakan sahabatnya. Hari demi hari mereka lalui bersama. Kedua sahabat ini selalu bersama. Hingga pada suatu hari, sang kera memiliki ide. Di seberang pulau itu terdapat buah sawo yang sangat banyak sekali dan sangat manis sekali. Dan sang kera berniat ingin ke sana. Lalu sang kera pun mengajak sang bangau. Hai sahabatku sang bangau, maukah engkau menemaniku ke seberang pulau sana? Lalu sang bangau pun menjawab sang kera. Baiklah, kemanakah kita akan pergi? Apakah kita akan pergi ke seberang pulau sana? Lalu sang kera pun menjawab. Ya sahabatku, temanilah aku di sana. Di sana banyak sekali belalang dan kecoak. Di sana kamu bisa makan sepuasnya belalang dan katak tersebut. Mendengar hal itu, sang bangau tertarik dengan apa yang dikatakan sang kera. Sehingga mereka pun akhirnya pergi ke pulau itu. Dan sang bangau membawa sang kera terbang di punggungnya. Dan di tengah perjalanan, sang kera selalu mengajak sang bangau berbicara. Hai sahabatku, sabarlah, sebentar lagi kita akan sampai, kata sang kera. Baiklah, tapi sayapku sudah capek karena membawamu yang terlalu berat, kata sang bangau kepada sang kera. Dan akhirnya mereka pun sampai. Sang kera langsung berlari dan memakan banyak buah sawo yang sangat manis di sana. Sang kera pun sampai kekenyangan dan tertidur di atas pohon. Sedangkan sang bangau hanya berada di bawah pohon
Sang bangau kelaparan. Sang bangau tak melihat ada katak atau belalang yang lewat di sana. Akhirnya sang bangau pun bertanya kepada sang kera. "Hai sahabatku, di manakah belalang dan katak yang kau janjikan?" Ternyata sang kera berbohong kepada sang bangau. Dia pun bingung akan menjawab apa. Lalu sang kera berkata, "Sepertinya sang bangau dan belalangnya sudah habis dan pindah ke seberang pulau." Mendengar hal itu, sang bangau sangat sedih karena dia sudah capek dan kelaparan. Sedangkan sang kera sudah kekenyangan dan tertidur di atas pohon. Setelah itu, sang bangau pun berkata kepada sang kera, "Baiklah kalau begitu, aku akan pulang karena di sini tidak ada yang bisa aku makan." Mendengar hal itu, sang kera pun gelisah. Lalu, kera pun ingin pulang bersama sang bangau. Tetapi sang bangau menolak hal itu karena sang bangau belum bisa terbang dengan membawa kera karena sayapnya masih lelah. Dan juga sang bangau belum makan. Lalu sang bangau mengingat perkataan kera sebelumnya bahwa dia pintar dalam membuat perahu. Dan lagi sang kera berbohong akan hal itu. Licik keranya. Dan akhirnya sang kera pun kembali takut. Dan sang kera pun berkata kepada sang bangau supaya sang bangau membantunya membuat perahu. Walaupun sebenarnya sang kera itu tidak pintar dalam membuat perahu. Lalu sang kera pun berkata, "Baiklah sahabatku, karena membuat perahu tidaklah mudah, maka bantulah aku untuk mengumpulkan tanah liatnya." Mendengar hal itu, sang bangau pun berkata, "Baiklah, aku akan membantumu." Ternyata sang bangau baik juga ya. Dan singkat cerita, perahu mereka pun jadi. Mereka pun kembali ke asalnya. Dan di tengah danau ada ombak yang datang. Ombak yang bermula dari ombak kecil hingga ombak yang besar. Sang kera sangat ketakutan. Karena apa? Karena sang kera tidak bisa berenang. Sedangkan sang bangau hanya tenang di dalam perahu. Karena apa? Karena sang bangau bisa terbang. Di pikiran sang bangau, seandainya perahu ini terbelah atau tenggelam, dia kan bisa terbang, jadi dia akan selamat. Sedangkan sang kera sangat ketakutan. Dan setelah perahu mereka di tengah danau, tiba-tiba ombak yang besar menerjang perahunya. Mereka pun terjatuh. Dan perahu tersebut terbelah dan berantakan. Dan akhirnya sang bangau pun langsung mengepakkan sayapnya dan terbang. Sementara sang kera berusaha berenang. Dia berusaha mencari puing-puing perahu yang sudah termakan ombak tersebut. Karena sang kera tidak bisa berenang, dia pun tidak bisa menahan derasnya ombak air. Dan akhirnya sang kera pun tenggelam dan mati. Sedangkan sang bangau terbang dan sampai ke asalnya semula. Nah, adik-adik sudah dengarkan dongeng yang Miss bawakan? Bagaimana kira-kira? Menarik bukan? Nah, memang ya sang kera ini sangat licik sekali. Dasar ya. Untung sahabatnya sang bangau baik. Tetapi ingat ya, kesabaran seseorang ini ada batasnya. Baik itu dia hewan, manusia, semua ada batas kesabaran. Nah, kira-kira pesan apa lagi ya yang bisa kita ambil dari dongeng yang Miss bawakan? Apa ya? Apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Jika seseorang berbuat baik kepadamu, hendaknya balaslah dengan kebaikan.
Jika kamu tidak bisa membalasnya kebaikan, setidaknya jangan berbuat jahat padanya. Nah, gimana kira-kira? Kalau kamu tidak bisa membalas kebaikan orang itu, ingat ya, jangan membalasnya dengan kejahatan. Oke? Nah, adik-adik, semoga dongeng yang Miss bawakan ini dan pesan yang bisa kita dapatkan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita ya. Ingat, jangan memanfaatkan kebaikan orang lain dan jangan membalasnya dengan kejahatan. Oke? Oke. Kalian semua adalah anak Miss yang sangat pintar. Semuanya tertib mendengar dongeng Miss dan bisa menyimpulkan apa atau pesan yang dapat kita ambil dari dongeng Miss. Baiklah anak-anak, sekian dongeng Miss pada kali ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.